Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita memasuki bab 6 dengan materi indahnya Asmaul Husna. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma sendiri berarti nama, dan Al-Husna berarti baik atau indah. Jadi, kesimpulannya, yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau indah. Nama-nama yang baik di sini yang dimaksud adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang mencerminkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam bab ini kita akan membahas 16 Asmaul Husna saja. Asmaul Husna yang pertama yang kita bahas adalah Al-Karim, yang memiliki arti yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan dan tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta, dan tetap memberi meski tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi, "Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim." Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka hendaknya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, dan memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah. Sehingga kita bisa mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mukmin, yang berarti yang maha keamanan. Al-Mukmin artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 4 yang berbunyi, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mukmin, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu memberi rasa aman, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat, menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah Al-Wakil. Allah yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia menciptakan dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga mereka. Selayaknya lah Allah menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 3 yang berbunyi, "Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila." Yang artinya, dan bertawakkallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Setelah memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka marilah kita meneladaninya dengan cara berserah diri kepada Allah, bersyukur kepadanya, menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, tidak berputus asa dalam berdoa dan bekerja, berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas, menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatannya dengan mengharapkan keridoannya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Matin.
Al-Matin artinya yang maha kukuh. Tiada satupun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Imam Al-Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat yang kekuatannya tidak dapat terbendung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 38 yang berbunyi, "Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin." Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Jami. Al-Jami artinya yang Maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Menurut Imam Al-Khattabi, tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 26 yang artinya, katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Jami, maka akan membuat kita sadar bahwa kita suatu saat nanti akan mati dan akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar untuk menerima keputusan dan balasan atas perbuatan kita. Maka, hendaklah kita meneladani Asma Allah Al-Matin dengan hiduplah secara berjamaah, menghimpun potensi positif diri, mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam dunia. Asmaul Husna yang keenam adalah Al-Hafid. Al-Hafid artinya yang maha pemelihara. Allah Maha Hafid berarti Allah sebagai zat yang maha memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi yang kita huni ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, "Waja'alna as-samaa'a safaqan mahfudha wa hum 'an ayatiha mu'ridun." Yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Oleh karena itu, marilah kita memelihara dan menjaga keimanan kita kepada Allah, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharapkan keridhaan Allah. Asmaul Husna yang ketujuh adalah Al-Rafi. Al-Rafi artinya yang maha meninggikan. Allah adalah Al-Rafi, yang artinya zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya, serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Asmaul Husna yang kedelapan adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha pemberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Dia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena dia tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49-50 yang artinya, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka, sebagai makhluk yang mengimani asma Allah Al-Wahhab, jangan pernah bosan memohon karunia kepadanya. Niscaya Allah pun takkan bosan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Dan juga, hendaklah kita senang memberi terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dalam memberi, hendaknya kita tidak menghitung-hitung, termasuk dalam memberikan harta kepada sesama yang membutuhkan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Materi selanjutnya akan dilanjut minggu depan. Abang Dilan memakai baju bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah mengkudu di ruang tamu. Jangan rindu. Minggu depan kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.